semuanya, saya Tegar Permana Putra dari kelas XPPLG. Di sini saya ingin menjelaskan tentang game yang kami buat, yaitu Dino no Boken, sebuah game pixel art klasik yang dibuat menggunakan Construct 2. Di sini ada tim saya, yang pertama ada Muhammad Kafi, saya sendiri, Tegar Permana Putra, ada Izan, Nopal, dan Andres Kapiadi. Lalu ada latar belakang atau alasan latar belakang atau ya gambaran gamenya. Jadi di zaman prasejarah yang penuh misteri dan keajaiban, hiduplah seekor dinosaurus kecil bernama Dino. Dino adalah seekor dinosaurus hijau yang penasaran dengan dunia di sekitarnya. Suatu hari, sebuah gempa besar mengguncang tanah dan menyebabkan banyak perubahan di habitatnya. Gunung berapi mulai aktif, hutan lebat menjadi lebih berbahaya, dan berbagai rintangan baru pun mulai muncul di sepanjang perjalanan. Lalu Dino harus melakukan petualangan berbahaya untuk menemukan tempat yang aman bagi dirinya dan kawanannya. Dalam perjalanannya, ia akan menjelajahi hutan purba yang rimbun, mengatasi gua-gua, serta menjelajahi tempat-tempat yang tidak dipikirkan seperti sungai lava yang panas dan yang lainnya. Tidak hanya itu, Dino juga harus menghadapi berbagai makhluk hidup atau makhluk prasejarah, mulai dari dino yang sejenis ataupun tidak sejenis, baik itu lawan ataupun kawan. Lalu dengan semangat petualang yang tingginya, Dino harus menggunakan kecerdikannya untuk menghindari sebuah jebakan, melompati sebuah rintangan, dan mengumpulkan beberapa item atau buah langka yang dapat memberinya suatu kekuatan. Serta hanya dengan keberanian dan ketangkasannya, Dino dapat mencapai tujuan akhirnya dan menyelamatkan dirinya serta teman-temannya dari bencana yang mengancam. Game Dino no Boken dirancang dengan gaya pixel art klasik yang sudah saya jelaskan tadi, dengan nuansa nostalgia bagi para pemain. Maksudnya di sini ya, kami membuat game ini memang sebenarnya untuk membuat para pemain itu nostalgia dengan game-game pixel tahun 90 hingga 2000 seperti Mario Bros dan semacamnya. Lalu ada tujuan. Sini tujuan kami yaitu memberikan pengalaman bermain yang seru, memberikan pengalaman bermain yang seru dan menegangkan dalam dunia prasejarah. Lalu yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir strategis dan refleks pemain melalui tantangan dalam game, menciptakan rasa eksplorasi dan petualangan melalui berbagai lingkungan yang beragam, dan yang keempat, mendorong para pemain untuk berpikir kreatif dalam memecahkan teka-teki dan menghadapi rintangan. Lalu yang kelima, menyajikan visual pixel art yang menarik dan membangkitkan nostalgia bagi penggemar game-game klasik. Lalu yang keenam, memberikan pengalaman yang mendidik tentang kehidupan prasejarah dengan cara yang menyenangkan. Serta nomor yang terakhir, nomor 7, membangunkan keterlibatan emosional antara pemain dan karakter Dino melalui cerita yang menarik dan interaktif. Sini kita jelaskan dikit tujuannya. Jadi maksud atau tujuan kami membuat game yang pertama sudah jelas untuk hiburan, dan mungkin sedikit ada unsur ilmu yang kami selipkan, entah itu menyambung dengan apa. Intinya kami ingin membuat game yang bisa dimainkan oleh semua kalangan dan menjadi game yang ramah bagi segala umur. Lalu di sini ada filosofi karakter kami ya, ini karakter kami, dinosaurus Dino. Karakter ini memiliki filosofi. Yang pertama ada warna hijau. Warna hijau berarti simbol kehidupan dan kealamian, yang berarti warna hijau melambangkan alam dan pertumbuhan, mencerminkan dunia prasejarah yang subur dan penuh kehidupan. Lalu ini juga menggambarkan karakter yang ramah, penuh rasa ingin tahu dan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu mata besar yang bermakna simbol keingintahuan. Mata besar memberikan kesan bahwa Dino adalah makhluk yang cerdas, penasaran, dan selalu ingin belajar. Ingin mencerminkan perannya dalam permainan sebagai penjelajah yang mencari tempat aman dan menghadapi berbagai tantangan.
Lalu di sini ada bentuk pixel art klasik yang memiliki makna nostalgia dan keunikan. Gaya pixel art memberikan kesan klasik mengingatkan pada game platform era 8-bit dan 16-bit. Lalu ada desain sederhana namun ekspresif membantu pemain terhubung dengan karakter tanpa perlu detail yang berlebihan. Intinya game kami itu dirancang sesimpel mungkin agar pemain tidak terlalu berat menjalankannya atau semua device pun bisa main. Lalu aksen merah pada kepala nih, di bagian belakang kepala itu bermakna keberanian dan identitas. Aksen merah kecil di kepala Dino bisa melambangkan semangat dan keberanian, menunjukkan bahwa meskipun ia kecil tetapi ia tetap siap dan siaga dalam menghadapi berbagai bahaya. Ini juga bisa menjadi ciri khas yang membedakan Dino dari karakter lain di dunia game. Lalu perut kuningnya ini memiliki makna yang cukup bagus, yaitu harapan dan kehangatan, di mana warna kuning pada perutnya melambangkan energi, harapan dan tekad untuk terus maju meskipun menghadapi berbagai macam rintangan atau kesulitan. Ini juga menunjukkan bahwa Dino bukan sekedar petualang, tetapi juga simbol ketahanan dan optimisme atau percaya diri. Lalu ada latar game atau map yang kemungkinan bakal yang udah pasti ada sih, yang pasti ada di game. Di sini ada ini filosofi tentang game atau latar penjelasan deskripsi singkat tentang map yang akan ada pada game kita. Di sini gambarnya hutan gelap yang konten. Di sini ada hutan gelap yang mungkin memiliki pengertian seperti keberanian menjelajahi yang tidak diketahui. Latar yang beragam, mulai dari hutan yang rimbun hingga gunung berapi yang berbahaya, mencerminkan tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh Dino. Filosofinya adalah untuk mendorong pemain agar berani keluar dari zona nyaman dan menghadapi hal-hal yang tidak diketahui, sama seperti Dino yang tidak pernah menyerah dalam petualangannya. Maksud dari ini tuh kita membuat banyak map yang beragam dengan maksud menunjukkan keberanian atau tekad dari si Dino ini untuk menjelajahi atau rasa ingin tahu dia ke petualangannya. Lalu persahabatan dalam keberagaman. Latar tidak hanya dihuni oleh Dino tetapi juga oleh berbagai karakter lain dengan keunikan masing-masing. Filosofinya adalah untuk mengajarkan tentang pentingnya persahabatan dan kerjasama dalam mencapai tujuan. Dino belajar bahwa setiap individu meskipun berbeda memiliki peran penting dalam perjalanan hidup. Maksudnya apa? Maksudnya di sini itu kita bukan hanya menampilkan karakter utama di si Dino, jadi kita juga memiliki beberapa karakter lain ke depannya, mungkin dengan alur atau histori yang berbeda, namun kita akan coba satukan dengan karakter dan membuat story yang bagus atau sebaik mungkin. Lalu di sini ada penjelajahan tanpa batas. Dunia dalam Dino no Boken luas dan penuh misteri. Filosofinya adalah untuk mengajak pemain agar tidak pernah berhenti menjelajahi dan mencari hal-hal baru. Petualangan Dino adalah simbol dari semangat terus-menerus belajar dan berkembang, karena hidup adalah perjalanan tanpa akhir. Ini adalah salah satu filosofi yang sangat bagus dalam game kami, di mana game kami mengajarkan sebuah petualangan tanpa akhir, di mana Dino ini kami simbolkan sebagai karakter yang bersemangat dan ingin terus belajar serta berkembang dalam menjalani kehidupan. Lalu di sini ada harmoni dengan alam. Latar yang didesain dengan indah dan detail menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam. Filosofinya adalah untuk mengingatkan pemain akan pentingnya menjaga lingkungan dan hidup selaras dengan alam. Dino sebagai bagian dari alam mengajarkan kita untuk menghormati dan melindungi bumi tempat kita tinggal. Maksudnya di sini kami menggunakan map-map yang mengandung unsur alam atau tema-tema dengan alam yang dimaksudkan untuk atau mengajari tentang
betapa indahnya dan harus kita hormati alam yang ada di sekitar kita. Lanjut, di sini ada kesimpulan atau ya akhir atau dari ini ya kesimpulan sih benar. Di sini ada kesimpulan. Di sini Dino no Boken adalah game yang tidak hanya menawarkan petualangan seru tetapi juga menyampaikan pesan moral yang kuat dan inspiratif. Melalui perjalanan Dino, pemain diajak untuk memahami arti dari keberanian, persahabatan, dan pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Seperti yang saya jelaskan tadi, game ini menjelaskan tentang alam, karakter yang berani, berani, suka belajar, dan berkembang. Lalu poin-poin penting dari game Dino no Boken ini, alur cerita yang menarik. Dino no Boken menyajikan alur cerita yang menarik dan penuh petualangan. Pemain akan mengikuti perjalanan Dino dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan untuk mencapai tujuannya, serta memiliki karakter yang kuat. Dino adalah karakter utama yang kuat dan berani. Ia tidak pernah menyerah dan menghadapi kesulitan, dan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Karakter-karakter lain dalam game juga memiliki peran penting dalam mendukung petualangan Dino. Latar yang indah dan beragam. Latar dalam game Dino no Boken dirancang dengan indah dan detail, menciptakan dunia yang hidup dan penuh warna. Setiap lokasi memiliki keunikan tersendiri, menambah keseruan petualangan. Lalu ada pesan moral yang kuat. Dino no Boken tidak hanya menghibur, tapi juga menyampaikan pesan moral yang kuat tentang keberanian, persahabatan, dan pentingnya menjaga lingkungan. Serta untuk yang terakhir, gameplay yang adiktif. Dino no Boken menawarkan gameplay yang adiktif dan menantang. Pemain akan terus motivasi untuk menyelesaikan setiap level dan buka rahasia tersembunyi di dalamnya. Oke, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Tegar Panaputra. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.